Ya, Salam minta maaf karena tadi kita sempat terganggu dengan peralatan saya yang tiba-tiba macet, hang. Jadi saya menggunakan HP sekarang untuk live. Saya pasti tidak akan bisa tampilkan materi di screen karena device yang saya gunakan sekarang adalah mobile phone. Tapi saya sudah cantumkan link dari video CAF Media di kotak deskripsi. Saudara yang mau tonton video tersebut dipersilakan untuk menonton video tersebut. Saya akan meringkas beberapa pokok ocehan cuap-cuap dari CAF Media untuk saya berikan tanggapan melalui sesi live pada sore hari ini. Nah, sekali lagi mohon maaf atas gangguan tadi dan mohon bantuannya untuk menyebarluaskan link live pada sore ini supaya sebanyak mungkin orang bisa mendapatkan manfaat dari sesi live ini. Memang seperti yang tadi saya katakan, topik ini adalah topik yang sudah sangat sering dibahas. Tapi justru topik ini semakin sering dibahas akan semakin baik. Karena apa? Karena bagi kekristenan, penderitaan, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus adalah denyut jantung dari iman Kristen. Tidak ada berita anugerah di dalam pemberitaan Injil Tuhan Yesus Kristus tanpa pemberitaan mengenai penderitaan, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Jadi kalau ada orang yang memberitakan Injil, Injil yang tanpa penderitaan, tanpa penyaliban, tanpa kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus melalui penyaliban, maka dia sedang mengkhianati Kristus. Bahkan Charles Spurgeon, the Prince of Preachers pada abad ke-19, menyatakan bahwa pemberitaan yang demikian itu sama seperti Yudas yang menjual Yesus dengan sebuah ciuman. Jadi saudara-saudara, semakin sering kita membahas topik ini, justru semakin bagus. Dan sesuai dengan judul dari sesi live ini, saya akan membahas tentang video dari CAF Media, baru dipublikasikan 2 atau 3 hari yang lalu. Sebenarnya saya mendapatkan itu dari kiriman seorang teman melalui Telegram. Kemudian saya klik dan saya berpikir saya bisa memberikan respons secara cepat untuk topik ini. Karena ini adalah satu topik yang sudah beberapa kali saya bahas. Nah, CAF Media ini adalah channel yang sama, yang tempo hari cuap-cuap mengenai Yesus menikah dengan Maria Magdalena, bahkan dia kasih judul Yesus cabe-cabean, berciuman dengan Maria Magdalena. Orang yang sama ini adalah orang yang sekarang membahas mengoceh lagi tentang penyaliban Yesus. Bahkan dia sudah bikin satu video baru lagi. Saya sudah lihat di channelnya. Nanti saya akan terus-menerus menanggapi semua ocehan dari CAF Media Channel. Nah, kalau saudara adalah Muslim yang mempercayai Quran sebagai firman Allah yang ineran, yang tidak bisa salah, saudara mau tidak mau harus mencari segala macam cara untuk membela lontaran-lontaran di dalam Quran, khususnya terkait dengan peristiwa kematian Yesus melalui penyaliban. Surat 4 ayat 157 jelas mengatakan bahwa Yesus atau yang kalian sebut sebagai Isa itu tidak disalibkan, dan karena tidak disalibkan maka tidak mati melalui penyaliban, dan karena tidak mati melalui penyaliban maka Yesus atau Isa pastilah tidak pernah dibangkitkan. Isa langsung diangkat ke surga, bahkan menurut ayat Quranik yang lain diangkat ke seperti yang diakui juga oleh CAF Media, diangkat ke surga tingkat ke-7. Muslim percaya surga itu ada 7 tingkat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ada di tingkat yang paling terakhir, tingkat yang ke-7. Nah, di dalam video tersebut CAF Media menyatakan, yang tadi sempat sudah saya bahas, CAF Media menyatakan bahwa orang-orang yang percaya bahwa Isa adalah Tuhan, percaya bahwa dia mati melalui penyaliban. Jadi menurut CAF Media, orang-orang yang mempercayai ketuhanan Isa lah yang percaya bahwa Isa mati melalui penyaliban. Nah, itu completely salah. CAF Media, cek akurasi datamu
sebelum kamu bikin video, maju ke hadapan publik, cuap-cuap, menjual omong kosong mengenai kekristenan. Dan agama macam apa yang menghasilkan manusia pembohong macam kamu, yang tidak tahu apa-apa, tapi ngoceh terus mengenai kekristenan? Itu agama macam apa? Coba kasih tahu saya. So, di dalam dunia akademik, ada satu bidang studi yang sudah sering saya bahas. Namanya bidang studi The Historical Jesus. The Historical Jesus Study. Dan di dalam bidang studi itu, para sejarawan, para pakar yang masuk ke dalam bidang studi itu, yang ahli di dalam bidang studi itu, mendedikasikan hidup mereka untuk meneliti mengenai sejarah kehidupan Yesus. Para ahli yang ada di dalam bidang studi itu bukan hanya orang-orang Kristen. Termasuk bukan hanya orang-orang Kristen dari golongan konservatif, yang percaya Alkitab firman Tuhan, yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, yang percaya doktrin Allah Tritunggal, yang percaya bahwa Alkitab itu ineran dan infalibel, yang tidak ada salahnya dan tidak dapat gagal. Bukan hanya itu. Mereka yang Kristen liberal juga ada di sana. Mereka yang Kristen neo-ortodoks juga ada di sana. Dan bukan juga hanya itu, para ateis juga ada di sana. Misalnya saya sudah pernah quote dari Gerd Ludemann, dia seorang ateis asal Jerman. Dia mengatakan bahwa terkait dengan kematian Yesus melalui penyaliban, itu tidak ada secuil pun keraguan. Bart Ehrman, tokoh agnostik yang sangat terkenal, profesor Perjanjian Baru, ahli kritik tekstual, pun menyatakan bahwa kematian Yesus melalui penyaliban adalah salah satu bukti, salah satu fakta sejarah yang paling pasti yang bisa kita ketahui dari dunia kuno. Jadi kalau saudara bikin list, bikin daftar mengenai fakta-fakta sejarah yang pasti, yang tidak ada keraguan dari dunia kuno, dari masa lampau, dari sejarah masa lampau, salah satunya adalah kematian Yesus melalui penyaliban. Kemudian Reza Aslan. Reza Aslan ini bukan ateis, bukan agnostik, bukan Kristen, tapi Muslim. Reza Aslan, Muslim, menulis buku berjudul Zelot. Dia tulis buku tentang Yesus sejarah, terbit pada tahun 2013 dan sempat menjadi bestseller. Dan di dalam buku itu Reza Aslan juga mengakui bahwa dua hal yang paling pasti mengenai sejarah kehidupan Yesus, salah satunya adalah dia mati melalui penyaliban. Jadi kalau Kaf Media muncul membawa congornya ke hadapan publik dengan propaganda omong kosong, menyatakan bahwa yang percaya Isa itu Tuhan, percaya bahwa dia disalibkan, itu dia tidak tahu apa-apa, dia tidak tahu apa yang dia katakan. Itu menunjukkan Kaf Media itu hidup di dalam satu gelembungan sabun, tiba-tiba muncul kemudian seperti kodok yang kuak, kuak, kuak. Itu Kaf Media. Dia tidak punya pengetahuan akademik. Dan orang seperti inilah yang diminati oleh Muslim untuk mendapatkan informasi terkait dengan kekristenan dan terkait dengan Islam. Nah, ini agama macam apa yang menghasilkan manusia model seperti begini? Itu Kaf Media. Jadi kalau sekali lagi ketika Kaf Media mengatakan di dalam video itu, saudara, tadi saya sudah sempat putar. Ketika dia mengatakan bahwa yang percaya bahwa Yesus atau Isa disalibkan adalah mereka yang percaya dia Tuhan, itu adalah sesuatu yang tidak benar secara faktual. Yang ateis, yang agnostik, yang liberal, yang Yahudi, yang neo-ortodoks, semua ahli sejarah yang percaya Yesus mati melalui penyaliban pada abad pertama, pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, itu diakui secara konsensus. Nah, satu tantangan sederhana buat Kaf Media. Kalau Quranmu itu benar, Quran surat 4 ayat 157 itu benar, bahwa Yesus tidak disalibkan, melainkan diserupakan dan diangkat langsung ke surga, ke langit tingkat ke-7, ke surga tingkat ke-7. Kalau Quranmu itu benar, seharusnya kebenaran itu koresponden dengan kenyataan. Seharusnya kebenaran itu koresponden dengan kenyataan. Misalnya kalau saya mengatakan bahwa meja itu berwarna ungu, tapi meja itu tidak berwarna ungu, maka kata-kata saya bukan hanya tidak benar, tapi tidak benar karena tidak koresponden dengan kenyataan.
Begitu juga kalau Qur'anmu itu benar, mengatakan bahwa Isa tidak mengalami penyaliban, maka harusnya kata-kata itu, statement itu terkait koresponden dengan kenyataan. Pertanyaan, bukti sejarah apa yang kamu punya yang membuktikan bahwa Isa tidak mengalami penyaliban? Yesus tidak mengalami penyaliban. Bukti sejarah apa? Saudara, di channel saya, itu ada satu video yang saya translate. Saya terjemahkan cuplikan isi perdebatan antara Profesor William Lane Craig, seorang filosofer Kristen yang sangat terkenal, berdebat dengan Dr. Sabir Ali. Dan Sabir Ali di dalam sesi tanya jawab, ditanyai oleh salah seorang audiens, apa bukti historikal, apa bukti sejarah yang bisa dirujuk untuk membackup, mendukung klaim surat 4 ayat 157 bahwa Isa tidak mengalami penyaliban. Sabir Ali mengatakan kita tidak punya bukti itu. Itu Sabir Ali. Sabir Ali mengakui tidak ada bukti yang membackup klaim surat 4 ayat 157 bahwa Isa tidak mengalami penyaliban dan karena itu tidak mati melalui penyaliban. Tidak ada bukti sama sekali. Dengan kata lain, surat 4 ayat 157, kalau you tidak mau sebut itu kebohongan, you harus mengatakan tidak koresponden dengan kenyataan. Dan sebuah statement yang tidak koresponden dengan kenyataan, you suka atau tidak suka, harus disebut sebagai kebohongan. Ya, you suka atau tidak suka, harus disebut sebagai kebohongan. Kalau you mengatakan you punya uang 1 juta, tapi you tidak punya uang 1 juta, maka you berbohong bahwa you punya uang 1 juta. That's it. Itu yang disebut dengan pernyataan yang tidak koresponden dengan kenyataan. Jadi you tidak punya bukti itu sama sekali. Dan in fact, tahun lalu, videonya ada di kotak deskripsi, saya sudah membuat satu video, satu rekaman video, satu vlog, yang berisi 15 alasan kenapa surat 4 ayat 157 adalah sebuah kebohongan sejarah. Saudara silakan tonton video itu. 15 alasan dan sampai saat ini tidak ada satupun, benar-benar tidak ada satupun. Jadi mungkin bisa dimulai dengan Kaf Media. Kaf Media, daripada kamu ngarang bebas, daripada kamu terus menghayal, kemudian ngoceh tidak jelas, bagaimana kalau kamu nanggapin video saya, 15 alasan surat 4 ayat 157 adalah kebohongan sejarah. Silakan tanggapi. Kenapa kamu tidak tanggapi itu? Dan tidak ada satupun apologet muslim sampai detik ini, Menakem Ali, Sanihu Munir, Insan Mokoginta sebelum dia meninggal, siapa saja, tidak ada satupun apologet muslim yang sampai detik ini yang bisa membantah video saya 15 alasan bahwa Quran surat 4 ayat 157 adalah kebohongan. Silakan, available di YouTube saya, di channel saya, 15 alasan, silakan. Kenapa you tidak bisa bantah? Karena memang you tidak bisa bantah. Nah, itu poin yang pertama. Itu poin yang pertama. Kemudian Kaf Media mengatakan di dalam video tersebut, by the way saya belum sebutkan tentang para sejarawan kuno yang non-Kristen seperti Josephus, seorang sejarawan Yahudi, kemudian Tacitus, seorang sejarawan Romawi, kemudian Lucianus dari Samosata, seorang satiris berkebangsaan Yunani, kemudian Marbar Serapion, seorang Yahudi, kemudian Talmud Babilonia, Trakat Sanhedrin 43a. Semua itu non-Kristen, sumber-sumber non-Kristen percaya bahwa Yesus mati melalui penyaliban. Jadi atestasi, kesaksian, testimoni mengenai kematian Yesus melalui penyaliban itu bukannya berasal dari kitab-kitab Injil, bukan hanya berasal dari Perjanjian Baru. Para sejarawan non-Kristen, yang Yahudi, yang Romawi, yang Yunani, termasuk Talmud Babilonia, pun mengakui, menyatakan, ikut memberikan testimoni bahwa Yesus mati melalui penyaliban. Itulah sebabnya tidak butuh kamu jadi Kristen untuk percaya bahwa Yesus memang mengalami penyaliban dan mati melalui penyaliban. Tidak butuh you jadi Kristen untuk percaya itu.
Karena even kalaupun kita tidak punya perjanjian baru yang bilang begitu, kita tetap tahu bahwa pernah ada satu orang Yahudi, namanya Yesus dari Nazaret, yang mengalami penyaliban pada masa pemerintahan Pontius Pilatus dan mati melalui penyaliban itu. Kita tahu dari mana? Tahu dari Josephus, tahu dari Tacitus, tahu dari Marbar Serapion, tahu dari Lucianus, dari Samosata, tahu dari Talmud Babilonia. Itu bukan sumber-sumber non-Kristen. Itulah sebabnya semua ahli yang belajar, yang otaknya dipakai untuk studi, tapi yang bukan hanya cuap-cuap, yang dipakai mendedikasikan hidup mereka untuk riset, melakukan studi sejarah, percaya dengan segenap hati, segenap jiwa raga, bahwa Yesus memang mati melalui penyaliban pada abad pertama. Nah, fakta itu saja sudah langsung menempatkan Quran pada posisi yang sama sekali tidak menguntungkan. Jadi kalau kamu mau percaya yang disebut dengan kebenaran, dan kalau kamu mau percaya dengan hal-hal yang sesuai dengan kenyataan, kamu harus murtad dari Islam sekarang. Ya, kamu harus murtad dari Islam. Karena terbukti surat 4 ayat 157 adalah sebuah kebohongan sejarah. Itu yang pertama. Kemudian, Kaf Media menggunakan judul bukti valid bahwa Isa tidak disalibkan. Bukti valid, itu yang tadi saya katakan. Orang-orang ini pakai bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia, terdengar keren, tapi mereka tidak ngerti apa artinya. Atau mereka ngerti apa artinya, tapi mereka berniat untuk menipu. Jadi Kaf Media ini sebenarnya bertujuan untuk menipu publik, menggunakan judul bukti valid, padahal sebenarnya nanti saya akan bahas, dan saudara bisa tonton sendiri videonya, ada di kotak deskripsi. Padahal isinya itu dia ngarang bebas, betul-betul dia ngarang bebas, dan isi karangan bebasnya itu, isi hayalannya itu, dia sebut dengan istilah bukti valid. Jadi hanya ada dua kemungkinan, either dia tidak mengerti bahasa Indonesia, yang penting dia ketemu kata itu lalu dia pakai bukti valid, atau dia ngerti apa arti bukti valid, tapi karena dia tahu bahwa isi ocehannya itu remeh-temeh, ece-ece, dan supaya memberi kesan bobot kepada isi presentasinya, maka dia pakai istilah yang terkesan bombastis, bukti valid bahwa Isa tidak disalibkan. Orang lain yang disalibkan sebagai ganti dari Isa. Nah, bukti valid apa yang dipresentasikan oleh Kaf Media di dalam video tersebut? Kaf Media membaca di dalam Markus pasal 15 ayat 34 dan paralelnya di dalam Matius pasal 27 ayat 46. Saudara ingat itu yang bagian yang sangat terkenal, Yesus di atas salib, kemudian Yesus berseru, Eloi Eloi lama sabachthani. Itu di dalam bahasa Aramaik yang berarti Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Nah, kenapa Kaf Media mencomot teks itu, lalu menganggap itu bukti valid bahwa Isa tidak disalibkan? Karena begini, menurut Kaf Media begini, Yesus kan biasa manggil Allah itu Bapa, Bapakku, Bapakku, wahai Bapakku. Kok tiba-tiba dia manggil Allahku, Allahku? Berarti itu orang lain. Karena orang lain, maka dia pakai istilah Allahku, Allahku, begitu. Itu argumen. Itu argumen dari Kaf Media. Saudara silakan tonton sendiri video itu. Dan yang lebih mengherankan lagi, video sampah itu diminati oleh Muslim. Rame-rame pergi ke sana dan Alhamdulillah, Allahu Akbar, good job brother. Itulah Muslim. Mereka tidak bisa membedakan sampah dengan berlian. Jadi satu-satunya argumen yang dikemukakan oleh Kaf Media di dalam video itu adalah, oh karena Yesus bilang Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka itu bukti valid bahwa itu bukan Yesus, itu bukan Isa, tapi orang lain. Kaf Media, ahli tafsir mimpi. Saya sebut kamu ahli tafsir mimpi aja lah. Karena kamu itu bukan ahli tafsir, tapi kamu ahli tafsir mimpi. Ahli tafsir mimpi, dengar. Silakan kutip bagi saya, quote bagi saya. Satu saja penafsir. Satu saja penafsir yang qualified, yang komentrinya itu, buku tafsirnya itu available, dan
dia consider sebagai tafsiran yang akademik, yang reliable. Kutip bagi saya, satu saja komentari seorang penafsir yang menafsirkan kata-kata Yesus di atas salib itu seperti yang kamu tafsirkan. Silakan. Sebab apa? Sebab ingat, teks itu sudah ada di sana 2000 tahun yang lalu. Dan sebelum kamu hidup sebagai seonggok makhluk di dalam bumi dunia milik Tuhan ini, sebelum kamu hidup, itu sudah ada banyak sekali orang yang memberikan komentar, dan bukan hanya orang biasa, tapi orang-orang yang mendedikasikan hidup mereka untuk studi bahasa asli, studi latar belakang konteks, studi sejarah, berbagai macam hal terkait dengan bidang studi yang diperlukan untuk mengerti kitab suci, mengerti perjanjian baru. Nah, silakan kutip bagi saya, satu saja penafsir yang ngoceh seperti ocehan kamu. Tidak ada. Tidak ada. Kamu mau cari jungkir balik, sampai ke dalam lubang tikus, sampai ke dalam lubang naga, atau sampai ke dalam lubang buaya, sampai kamu sendiri ditelan oleh buaya pun, kamu tidak akan nemu. Atau kamu obrak-abrik seluruh isi dunia ini, bongkar bangkir semua penerbit di seluruh isi dunia ini, cari satu saja buku tafsiran, satu saja penafsir, satu saja pakar yang mengomentari teriakan Yesus di atas salib itu seperti yang kamu lakukan, kamu tidak akan nemu. Kenapa kamu tidak akan nemu? Karena kamu ngarang bebas. Makanya kamu itu lebih cocok disebut sebagai ahli tafsir mimpi. Kamu itu ahli tafsir mimpi, tafsir 1000 mimpi. Nah, kalau kamu ahli tafsir mimpi, jangan belagak seperti orang hebat. Begitu bos. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu bingung, otakmu yang tidak seberapa itu tidak mampu memproses, kenapa Yesus bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya kasih tahu kamu, sederhananya begini. Yesus bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukan kata-kata kebiasaan Yesus. Yes, kenapa bukan kata-kata kebiasaan Yesus? Karena itu kutipan. Kaf Media, jangan goblok terus. Kamu itu kok sudah 14 abad masih goblok abadi? Itu kutipan dari Mazmur 22 ayat yang pertama. Yesus mengutip Mazmur itu. Jadi kalau Mazmur itu bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Masa Yesus ubah jadi, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Yesus itu bukan Muhammad. Yesus setia mengutip teks yang dia kutip. Teks itu bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka Yesus bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kutipan langsung dari Mazmur 22 ayat yang pertama. Begitu Mas Kaf Media. Dan in fact, sebenarnya Yesus bukan tidak pernah menggunakan kata Allahku sepanjang dia berinkarnasi menjadi manusia. Kalau you baca Yohanes pasal 20, pasal 19, ayat yang ke-17, Yohanes pasal 19, ayat yang ke-17, pasca kebangkitannya, saat menampakkan diri kepada Maria Magdalena yang kamu tuduh dengan sangat keji, bercinta-cintaan dengan Yesus, jangan lagi kamu begitu ya, Kaf Media. Yohanes 19 ayat 17. Saat menampakkan diri pasca kebangkitannya kepada Maria Magdalena, Yesus bilang begini, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergi kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi bukan berarti Yesus tidak pernah bilang Allahku. Kamu itu kok kalau tidak ngerti apa-apa tentang perjanjian baru, tidak usahlah kamu sok-sok mau bahas Alkitab saya begitu. Bahas saja Quranmu. Tidak ada orang yang ngurusin Quranmu. Tapi kalau kamu bahas Quranmu, kemudian kamu ngoceh tentang Alkitab saya, maka kamu ngundang saya untuk membahas tentang Quranmu juga. Begitu. Itu adilnya begitu. Jadi nanti kamu jangan jadi seperti kecoa kejepit engsel pintu. Ketika orang bahas begini lalu kamu cuap-cuap, merengek-rengek, penistaan begitu. Kamu mencomot kitab suci saya, mencomot ayat dari kitab suci saya, mengomentarinya seenak udelmu, kemudian bikin teori sendiri. Nah, siapa di dalam dunia ini yang berupaya memelihara kewarasannya untuk mempercayai kamu? Tidak ada.
kecuali sama-sama tidak waras atau sama-sama ingin tetap ada di dalam gelembungan sabun kebodohan, kegoblokan seperti halnya kamu. Begitu kaf media. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kaf media bilang, siapa, kalau begitu siapa yang disalibkan? Lalu dia bilang, oh itu pasti bukan Yudas Iskariot. Karena kalau Yudas Iskariot akan teriak-teriak, saya bukan Yesus, saya bukan Isa, saya bukan Isa, gitu kan, itu kata kaf media. Kemudian dia nanya lagi, kalau begitu siapa yang disalibkan? Lalu dia jawab, yang disalibkan adalah salah seorang murid Isa yang paling muda dan yang paling setia. Karena sebelum penyaliban, Isa ngumpulin mereka. Kemudian Isa ngasih tahu, akan ada penyaliban. Jadi siapa yang mau secara sukarela untuk menggantikan aku di atas salib itu? Dan barang siapa yang mau, dia akan terhitung bersama-sama dengan orang-orang yang berada di dalam surga. Itu yang tadi saya bilang, kamu itu ahli tafsir 1000 mimpi. Sumbernya apa? Buktinya apa? Apa bukti dari omong kosong kamu, hayalan kamu? Apa buktinya? Tidak ada. Itu semua semata-mata hayalan. Kenapa kamu harus menghayal seheboh itu? Karena kamu sudah mulai dengan premis bahwa yang disalibkan itu bukan Isa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat magic, trik. Menipu orang-orang itu, mengubah wajah seseorang menjadi seperti wajah Isa, kemudian Isa diangkat ke surga. Kamu sudah mulai dengan premis itu, ketika premis itu sendiri adalah premis yang tidak berdasar. Jadi, kalau kita bertanya kepada kaf media, siapa yang disalibkan ganti Isa? Kaf media bilang, itu salah seorang murid Isa yang paling muda. Nah, siapa murid Isa yang paling muda? Dia tidak sebutkan. Kenapa dia tidak sebutkan? Ya karena dia sedang menghayal. Siapa murid Isa yang paling muda yang disalibkan yang kamu maksud? Siapa? Coba kamu sebutkan namanya. Coba kamu sebutkan namanya. Kamu tidak bisa sebutkan namanya karena kamu baru dapat itu, pungut itu di dalam hayalanmu yang paling liar. Tidak ada itu di dalam sejarah, kamu tidak bisa buktikan itu. Jadi ketika kamu kasih judul videomu bukti valid, sebenarnya yang kamu maksudkan adalah sebuah hayalan valid. Atau sebuah karangan bebas valid. Kamu sedang berfantasi dan kamu menggunakan fantasimu, hayalanmu, karangan bebasmu untuk bicara tentang sesuatu yang orang bisa buktikan dengan sangat gampang. Karena ada bukti-bukti sejarah yang kontradiktif dengan klaim Quranik itu. Dan bukti-bukti sejarah itu available. Orang hanya perlu 5-10 menit googling itu, riset itu, kemudian nemukan dan mendapati bahwa klaim surat 4 ayat 157 tidak lebih dari sebuah isapan jempol belaka. Nah, tapi karena kamu sudah berani ngoceh tentang iman saya, maka saya akan menggunakan sesi live ini untuk memberi kamu satu argumen ekstra. Memberi kamu satu argumen ekstra yang saya sebut argumen berdasarkan nubuat kematian Yesus. Dan ini adalah argumen yang dilematis. Dilema, saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Di dalam berargumentasi, kalau saudara menggunakan argumen yang disebut dengan dilema, itu berarti apakah itu benar atau salah, lawan saudara tetap salah. Jadi kalau premisnya benar, maka lawan saudara salah. Kalau premisnya salah, maka lawan saudara salah. Itu yang disebut dengan dilema. Jadi kalau saudara menggunakan dilema, argumen dilematik, maka lawan saudara itu baik you benar atau you salah, dia salah. Itu argumen dilema. Nah, hari ini saya akan menggunakan nuklir yang disebut dengan argumen dilema untuk menghantam kebohongan bahwa Isa, Yesus tidak pernah disalibkan. Argumen dilematis itu dimulai dengan premis bahwa Yesus sebelum penyaliban itu terjadi telah menubuatkan bahwa dia akan mati melalui penyaliban. Itu banyak teks yang kita bisa rujuk, tapi saya kasih tahu beberapa saja. Markus 8 ayat 31 sampai dengan 33. Sekarang saya tidak bisa tampilkan teksnya karena saya sedang pakai HP. Tadi saya pakai laptop tapi laptopnya hang, jadi
Saya gunakan HP sekarang. Markus 8 ayat 31 sampai dengan 33. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan sesudah hari ketiga. Itu ayat 31. Lalu ayat 32. Hal ini dinyatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Kemudian ayat 33, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Nanti saya akan kasih komentar tentang teks itu, tapi mari kita baca satu teks lagi. Markus 9 ayat 31. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Jadi menurut dua teks tadi, masih banyak yang lain, Yesus menubuatkan bahwa sebentar lagi dia akan mengalami penderitaan, kematian, penyaliban, dan kebangkitan. Jadi Yesus menubuatkan mengenai kematiannya melalui penyaliban. Nah mungkin saudara ngoceh begini, oh itu kan berdasarkan menurut Alkitab, itu kan menurut kitab-kitab Injil. Apa buktinya bahwa itu benar? Yesus pernah menubuatkan bahwa dia akan mati melalui penyaliban. Gampang. Makanya perhatikan. Sekarang saya akan perlihatkan kepada saudara sesuatu di banner sekarang. Saudara sudah lihat di banner sekarang? Kriteria otentisitas. Nah ini yang disebut dengan studi kesarjanaan. Bukan studi tafsir 1000 mimpi. Seperti yang dilakukan oleh Kaf Media. Kriteria otentisitas. Artinya, bagaimana kita tahu bahwa Markus pasal 8 ayat 31 sampai 33, Markus pasal 9 ayat yang ke-31 adalah perkataan otentik Yesus. Yesus benar-benar mengatakan itu. Bagaimana kita tahu? Nah, untuk kita tahu bahwa apakah Yesus benar-benar ngomong demikian pada masa dia melayani, para scholar yang ahli dalam studi Yesus sejarah menetapkan apa yang disebut dengan kriteria otentisitas. Dan di dalam kriteria otentisitas itu ada beberapa kriteria spesifik. Pertama, kriteria of embarrassment, kriteria rasa malu, nanti saya akan jelaskan. Kemudian kriteria of multiple attestation, kriteria kesaksian multiple, lebih dari satu. Kemudian kriteria of early attestation, kriteria kesaksian yang lebih awal, artinya sangat dekat dengan waktu kehidupan Yesus. Nah, kita mulai dari kriteria of embarrassment. Tadi di dalam Markus pasal 8, ayat yang ke-31 sampai ke-33, teks itu memenuhi kriteria of embarrassment. Kenapa? Karena saudara perhatikan di dalam teks itu, waktu Yesus bilang, dia akan mati, akan dibunuh, dan bangkit pada hari yang ketiga, Petrus menegur Yesus. Nah, coba saudara pause di situ dan saudara berpikir. Kalau peristiwa itu tidak benar-benar terjadi, dan itu hanya karangannya Markus, karangannya gereja mula-mula, mungkinkah, ingat gereja mula-mula percaya Yesus itu Tuhan, mungkinkah mereka akan mempresentasikan Petrus? Petrus pada waktu itu adalah pemimpin gereja, bahkan pemimpin dari 12 murid Yesus. Petrus ketika Injil Markus ditulis, dia sudah menjadi uskup, sudah menjadi bishop. Petrus ini pemimpin gereja, mungkinkah mereka akan ngarang bahwa pemimpin gereja yang terhormat bernama Petrus ini pernah tidak hormat terhadap Yesus dengan menegur Yesus? Itu yang pertama. Yang kedua, waktu Petrus menegur Yesus, Yesus marah kepada Petrus. Dan Yesus bilang, enyahlah iblis. Hah? Enyahlah iblis. Ingat, Petrus ini pemimpin gereja, uskup, ketika Injil Markus ditulis. Dan sebagai seorang pemimpin gereja, sebagai seorang pemimpin umat, sebagai seorang uskup, sebagai seorang bishop pada masa itu, mungkinkah Markus ngarang Petrus pernah disebut sebagai iblis oleh Yesus? Dengan kata lain, itulah sebabnya para scholar berkesimpulan Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan 33 harus
sekali lagi Kaf Media, harus diterima sebagai perkataan otentik Yesus. Yesus benar-benar pernah mengatakan itu. Karena apa? Karena perkataan-perkataan ini, ayat 31, 33 Markus pasal 8, memenuhi kriteria of embarrassment. Itu yang pertama. Kedua, kenapa Markus pasal 8 ayat 31 sampai 33 juga harus diterima sebagai perkataan otentik Yesus? Karena kata-kata ini diatestasi oleh sumber-sumber yang lain. Kata-kata Yesus yang berisi nubuat mengenai kematiannya diatestasi oleh sumber-sumber yang lain. Bukan hanya ada di Markus, bukan hanya ada di Matius, bukan hanya ada di Lukas, bukan hanya ada di Yohanes, tapi juga ada di dalam surat-surat Paulus. Itu sebabnya kata-kata Yesus di dalam Markus pasal 8, Markus pasal 9, itu memenuhi kriteria of multiple attestation. Kesaksian yang lebih dari satu. Nah, kalau saudara sedang ada di dalam sebuah case, sebuah kasus, lalu saksi itu lebih dari satu, maka kesaksian mereka cenderung dianggap kesaksian yang kuat. Kalau mereka memberikan kesaksian serupa, atau kesaksian yang koheren satu sama lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa juga Markus pasal 8, Markus pasal 9, dan masih banyak teks yang lain, harus diterima sebagai perkataan-perkataan otentik Yesus? Karena ingat, Injil Markus adalah Injil yang paling pertama ditulis. Dan in fact, Markus pasal 9 yang tadi, sebab anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Nah, kata-kata itu ditulis di dalam bahasa Yunani. Tapi kalau orang terjemahkan ke dalam bahasa Aramaik, maka kira-kira isinya dalam bahasa Inggris itu begini. The Son of Man is to be handed over to the hands of men. Saudara perhatikan permainan katanya di situ. The Son of Man, lalu kalimat itu diakhiri dengan of man. Jadi kalimat itu dimulai dengan man, the Son of Man, diakhiri dengan of man. Kemudian di tengah-tengah itu to be handed over, diserahkan to the hands, handed hands. Itu adalah sebuah permainan kata yang membentuk apa yang disebut dengan permainan kata bertangga. Dan itu meyakinkan para scholars bahwa Yesus mengucapkan kata-kata itu di dalam bahasa Aramaik, kemudian itu ditulis di dalam bahasa Yunani Koine, seperti yang kita baca di dalam Markus pasal 9 ayat 31. Dengan kata lain, Markus pasal 9 ayat 31 memenuhi apa yang disebut dengan kriteria of early attestation, kriteria kesaksian terawal. Nah, berdasarkan kriteria-kriteria itu, jadi bukan berdasarkan khayalan bebas, tafsir 1000 mimpi seperti yang dilakukan oleh Kaf Media. Berdasarkan kriteria-kriteria itulah para scholars menyatakan Markus pasal 8, Markus pasal 9 ayat 31 adalah perkataan otentik Yesus. Yesus pernah mengatakan kata-kata itu. Dengan kata lain, premis bahwa Yesus menubuatkan kematiannya melalui penyaliban adalah premis yang stand, premis yang berdiri kokoh, premis yang berdasarkan perkataan otentik Yesus sendiri. Nah, logiknya itu sekarang begini. Kalau Yesus menubuatkan mengenai kematiannya melalui penyaliban, dan ingat, baik kekristenan, baik Muslim percaya bahwa Yesus itu berfungsi atau berperan, memiliki function sebagai nabi. Nah, saudara-saudara yang Kristen, saudara jangan alergi loh menyebut Yesus itu seorang nabi loh. Yes, Yesus seorang nabi. Tetapi kekristenan percaya Yesus bukan hanya seorang nabi. Tapi fakta bahwa Yesus itu berperan sebagai nabi, oh itu tidak diragukan. Karena ingat 3 jabatan Kristus yang sangat penting, nabi, imam, dan raja, itu adalah 3 jabatan yang sangat penting, dan itu ada di dalam perjanjian lama, dan digenapi, disandang oleh Yesus ketika dia berinkarnasi menjadi manusia dan hidup melayani, menjalankan misi kemesiasan. Jadi baik kekristenan, baik Islam percaya bahwa Yesus adalah seorang nabi. Nah, kalau seorang nabi menubuatkan sesuatu, kemudian sesuatu itu terjadi, maka itu membuktikan bahwa dia nabi sejati.
Kalau seorang nabi menubuatkan sesuatu lalu itu tidak terjadi, itu membuktikan dia nabi palsu. Nah, argumen dilematisnya itu begini. Argumen dilematisnya itu begini. Bentar, saya kembalikan dulu ke argumen dilematisnya itu begini. Yesus menubuatkan bahwa dia akan mati melalui penyaliban. Kalau nubuatnya itu benar, bahwa Yesus mati melalui penyaliban, itu membuktikan Islam salah. Kenapa Islam salah? Karena Quran surat 4 ayat 157 mengatakan Yesus tidak mati melalui penyaliban. Jadi kalau Yesus benar memprediksi kematiannya dan itu terjadi, maka Islam salah. Tapi kalau Yesus tidak mati melalui penyaliban, padahal dia memprediksi kematiannya melalui penyaliban, Islam juga salah. Karena itu berarti Yesus adalah nabi palsu. Dan Islam percaya Yesus adalah nabi sejati. Tidak ada muslim yang waras yang percaya bahwa Isa itu bukan nabi yang sejati. Tidak ada muslim yang percaya bahwa Isa itu nabi palsu. Jadi baik Yesus mati melalui penyaliban, baik Yesus tidak mati melalui penyaliban, karena dia pernah memprediksi kematiannya melalui penyaliban, maka baik dia mati atau tidak mati melalui penyaliban, Islam salah. Silakan loloskan diri dari argumen itu. Silakan. Silakan loloskan diri dari argumen itu. You tidak akan bisa loloskan diri dari argumen itu. Karena premisnya stand. Premisnya stand. Yesus pernah menubuatkan kematiannya melalui penyaliban. Jadi kalau Yesus mati melalui penyaliban, Islam salah, Quran salah. Kalau Yesus tidak mati melalui penyaliban, pun Quran tetap salah, Islam tetap salah. Karena baik mati atau tidak mati melalui penyaliban, Islam tetap salah. Itu yang disebut dengan argumen dilematis. Nah, Kaf Media, saya tidak bisa lama-lama untuk membahas sesi cuap-cuap kamu, tapi saya akan mengambil satu sesi lagi untuk membahas video yang sama, karena dia ada ngoceh tentang Tuhan itu tidak butuh punya anak, Tuhan itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Nah, nanti saya akan bahas itu. Tapi untuk cuap-cuapnya mengenai kematian Yesus, kematian Isa melalui penyaliban, yang menurut dia Isa tidak mati melalui penyaliban, ada seseorang yang diserupakan, digantikan secara sukarela memberi dirinya sebagai ganti dari Isa. Itu tidak lebih daripada hayalan. Sama seperti orang lagi cerita dongeng, anaknya mau tidur, kemudian tidak bisa tidur, Pak, aku tidak bisa tidur. Oke, kalau begitu saya cerita dongeng buat kamu, supaya kamu cepat tidur. Jadi kalau saudara tidak bisa tidur malam-malam, butuh obat tidur, saudara buka aja channel Kaf Media, di situ banyak dongeng untuk menemani saudara untuk bisa cepat tidur. Karena orang itu ahli menceritakan dongeng, sekaligus ahli tafsir 1000 mimpi. Jadi kalau saudara mimpi sesuatu, saudara silakan tanya Kaf Media, dia pasti akan bisa kasih tahu saudara apa artinya. Tapi yang jelas manusia seperti Kaf Media, di dalam sejarah 70 juta tahun, tidak pernah terhitung sebagai orang terpelajar, tidak pernah terhitung sebagai orang yang bisa dianggap reliable di dalam mempresentasikan argumen, ketika khususnya membahas tentang kekristenan dan Islam. Itulah Kaf Media. Dan sungguh sangat memprihatinkan bagi saudara muslims yang pergi ke channel Kaf Media, bersorak-sorak di sana, dan berkata, good job brother, Allahu Akbar, untung ada kamu, maka kita sudah dapat pembela Islam yang baik. Oke, saudara-saudara, saya kira saya sampai di sini. Saya akan live lagi, mudah-mudahan malam ini saya bisa. Tolong doakan, saya ada janji untuk ketemu salah seorang subscriber yang tinggal di Kalimantan Barat. Hari ini dia akan janjian untuk ketemu saya. Mungkin kami akan live bersama kalau bisa dan kalau sempat. Tolong doakan kami, saya sedang ada di Kalimantan Barat, berniat untuk kembali ke Batam tapi masih terkendala dengan cuaca. Jadi doakan supaya cuacanya baik dan bisa kembali ke Batam untuk melanjutkan tugas pelayanan di sana, dan mohon tetap dukung channel Verbum Veritatis, perkenalkan channel ini kepada sebanyak mungkin orang, dan doakan pelayanan apologetika serta dukung pelayanan apologetika Verbum Veritatis. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.